Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu yang merayakan. Gongxi Facai Xinyan Kuai Kyonghi Kyonghi. Ada sukacita bagi kita semua pada pagi hari ini, amin. Boleh lambaikan dan berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami keselamatan, Kau masih memberikan kami damai, sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk semua berkat yang telah kami terima Tuhan. Kami bawa segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa penyembahan kami mau beri yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami yang sudah siap memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
tak pernah lepaskan. Terima kasih Yesus. Oralana marala yoshikira lana maralana. Oralana marala yoshikira lana maralana. Oralana marala shikira lana maralana. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau percaya, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan. Sebab kami percaya, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat masih terjadi. Dengan perlahan mari nyanyikan. Kau ku andalkan, ku nantikan. Dengan perlahan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Kau ku andalkan. Sukacita dan kekuatan baru pada pagi hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan nyanyian baru dalam hidup kita. Amin. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian. Mari Bapak Ibu. Memuji
terkasih dalam Tuhan, ini kan masih dalam suasana Imlek ya. Kita bolehlah ya sedikit-sedikit belajar bahasa Mandarin, oke? Sama-sama katakan ya, Chu Yesu Aiwo. Chu Yesu Aiwo, Chu Yesu Aini. Asik, Chu Yesu Aita. Seng Ching Ni Kao Su, Seng Ching Ni Kao Su. Chu Yesu, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, Seng Ching Ni Kao Su. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Boleh tunjuk kanan kiri depan belakang ya Bapak Ibu. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta semuanya, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Haleluya. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Seperti biasa di minggu kedua kita akan bersama-sama menabur untuk persembahan pembangunan bagi gereja kita. Mari sebelumnya saya undang untuk kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh beribadah di tempat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami ingin beribadah di tempat kami sendiri. Kami ingin lebih bebas mengekspresikan Tuhan Yesus rasa cinta kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan Tuhan. Engkau tahu persis apa kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang sudah setia memberi menabur bagi persembahan pembangunan di tempat ini. Kuduskan dan layakkan Tuhan. Dan kami pada waktu-Mu nanti Tuhan akan melihat janji-Mu tergenapi dalam hidup setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah siap memberikan persembahan, berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku Mari naikkan lagu ini kembali dari awal dengan iman percaya. Saat ku tak melihat
Ini pengakuan iman kami pada pagi hari ini ya Bapa, bahwa sampai hari ini kami tetap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk iman percaya yang Tuhan terus tambahkan di dalam kehidupan kami, untuk tetap melihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kami untuk tetap ada beribadah bersama-sama di hari Minggu ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih percayakan, yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Engkau Bapa, kami sudah menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan memenuhi setiap kami, buat kami mengerti, memahami dan bisa melakukan akan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih pengurapan-Mu turun kepada setiap kami. Untuk hamba-Mu, berkati hamba-Mu, mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Ya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Kongsi Facaya kita semua. Saya tadi ini belajar dengan anak, jujur ya. Jadi saya bilang Kongsi Facaya, diprotes sama anak saya. Salah Pak, bukan P Pak, bukan P. Jadi saya Kongsi Facaya, salah Pak. Apa? Facaya. Jadi saya belajar Facaya, Facaya, Facaya. Iya, jadi tadi pagi baru diprotes sama anak, salah Pak, bukan gitu. Mungkin karena dia tahu dikit bahasa Mandarin ya, karena di sekolahnya dia belajar bahasa Mandarin. Iya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, masih berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas selama sebulan di bulan Februari. Masih tentang bagaimana kita itu sebagai orang percaya harus dimurnikan oleh Tuhan. Tetapi kita harus melihat bahwa rupanya di dalam pemurnian itu tidak ada alasan saudara dan saya itu tidak bersuka cita. Rupanya di dalam pemurnian Tuhan itu, di dalam kehidupan kita, Tuhan mau tetap kita itu bersuka cita ya, karena Alkitab berkata di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, bersuka citalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersuka citalah. Jadi memang orang-orang yang di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Ini adalah suatu perintah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hari-hari ini orang tidak bisa bersuka cita di dalam kehidupannya karena banyaknya masalah, persoalan, penderitaan yang dialami. Padahal kalau kita mau melihat bahwa siapa sih yang tidak punya permasalahan? Siapa sih yang tidak punya persoalan di dalam kehidupannya? Semua kita memiliki persoalan. Semua kita memiliki penderitaan ya, masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menunggu untuk bersuka cita ketika kita harus hidup sempurna, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, jawaban saya, sampai kapan? Sampai kapan kita harus bisa bersuka cita kalau kita harus menunggu semuanya itu? Karena selama kita masih ada di dunia ini, masalah itu akan datang terus. Tanpa diundang dia datang terus. Jadi benar firman Tuhan, bersuka citalah di dalam Tuhan. Jadi saya percaya orang-orang yang bisa bersuka cita adalah orang-orang yang hanya hidup di dalam Tuhan. Walaupun masalah persoalan
di dalam kehidupan kita yang dijadikan Tuhan sebagai alat atau sarana untuk memurnikan kita, itu kita alami, saudara. Karena apa? Karena memang tiap hari ada masalah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau itu kita tunggu, tidak ada waktu untuk kita bisa bersuka cita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa terus bersuka cita terlepas masalah yang masih ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena sukacita itu bukan suatu keadaan tanpa persoalan. Ya, sekali lagi, sukacita itu bukanlah suatu keadaan tanpa persoalan. Sukacita adalah sikap yang kita pilih terlepas dari persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi kita bersukacita bukan dipengaruhi dengan situasi kondisi yang ada di dalam, yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Kita tetap bisa bersukacita walaupun kita berada di dalam kondisi sedang dimurnikan oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Kita bisa tetap bersukacita, saudara. Karena firman Tuhan berkata sendiri sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang sungguh luar biasa. Di dalam kehidupannya, di berbagai macam terpaan, masalah, persoalan, pergumulan, tetapi dia tetap bisa bersukacita di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara. Seorang rasul yang bagaimana kehidupannya ketika dia terima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukannya hidupnya semakin baik, tetapi hidupnya semakin susah, saudara. Bahkan dikatakan, saya bisa katakan bahwa hidupnya semakin menderita, tetapi dia bisa tetap bersukacita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi saya akan cuma baca sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sini firman Tuhan berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Paulus, dia adalah seorang rasul yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Tetapi dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia harus dipenjara.
Ketika ia ingin pergi ke Roma, dia harus mengalami tahanan. Dia ditahan selama 2 tahun. Tetapi dia di dalam dia mengalami penderitaan, dia tetap masih bisa memberikan semangat, menyampaikan pesan kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersuka cita. Dia tetap menyampaikan berita bahwa penting bagi saudara dan saya untuk tetap bersuka cita. Kalau saudara dan saya tidak bersuka cita, percayalah, kita tidak akan punya pemikiran yang positif lagi. Ya. Pemikiran kita pasti selalu salah. Tetapi orang-orang yang bersuka cita, dia akan bisa memikirkan sesuatu dengan matang sehingga dia tidak akan salah. Ya, tidak mudah salah di dalam mengambil keputusan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat terus merasakan sukacita terlepas dari penderitaan yang sedang saudara dan saya alami. Yang pertama yang perlu kita ketahui saudara, bagaimana Rasul Paulus bisa mengalami sukacita padahal dia mengalami penderitaan. Padahal dia bisa dikatakan akan mengalami satu vonis hukuman mati ketika ia ditangkap, ketika ia dipenjarakan. Karena apa? Dia memberitakan akan Injil Kristus. Dia mengalami penderitaan tetapi dia mau tetap bersuka cita. Hari ini kita akan belajar kepada Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu bisa tetap bersuka cita di dalam keadaan dia menderita, di dalam keadaan dia memiliki persoalan masalah yang begitu besar, yang begitu banyak di dalam kehidupannya. Kita akan belajar pertama apa yang membuat Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam keadaan yang tidak mengenakan, di dalam keadaan dia menderita, di dalam keadaan dia dipenjarakan, di dalam keadaan dia menunggu vonis yang tidak tahu akan apa yang akan divoniskan kepada dia. Bagaimana misalnya dengan kita? Kira-kira kita bisa enggak bersuka cita? Berat saudara, berat. Berat bukan berarti tidak bisa. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan hal itu. Dia tetap bersuka cita. Dan ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, di ayatnya yang ke-12 dari Filipi 1 ayat yang ke-12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, sungguh luar biasa. Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya, penderitaan, siksaan di penjara, itu semuanya untuk kemajuan Injil. Dari sini kita bisa belajar bahwa supaya kita bisa tetap bersuka cita di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan masalah yang begitu banyak, di dalam keadaan kita mengalami penderitaan, pencobaan dan lain sebagainya. Rupanya Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki cara pandang yang benar. Supaya saudara dan saya bisa tetap bersuka cita, miliki cara pandang yang benar. Baik di dalam persoalan masalah kita. Kalau kita memiliki cara pandang yang benar, saya percaya kita akan tetap bisa bersuka cita di dalam keadaan yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Seorang ibu menyuruh anak sulungnya untuk membeli sebotol minyak goreng. Dia menyuruh anaknya untuk membeli minyak goreng dan anak sulungnya ini pergi membeli. Di dalam perjalanan dia pulang membeli minyak goreng, dia terjatuh saudara. Anak sulung ini terjatuh dan berakibat minyak yang dibelinya itu tumpah setengah. Ya. Dan dia pun kembali pergi ke rumahnya dan mengatakan kepada ibunya, ibu, dari tadi
Setelah saya pulang membeli minyak goreng, saya terjatuh dan minyaknya tumpah setengah. Begitu kata anak sulung itu. Dan beberapa hari kemudian ibu ini menyuruh lagi anak bungsunya untuk membeli sebotol minyak goreng. Dan anak bungsunya juga ini pergi membeli minyak goreng, dan ketika dia pulang kejadian yang sama terjadi. Anak bungsu ini juga jatuh dan minyak yang di dalam botol itu yang dibeli itu tumpah juga setengah. Anak bungsu ini berkata kepada ibunya, "Bu, saya sewaktu beli pulang minyak goreng ini saya terjatuh. Tetapi saya sudah berusaha, Ma. Saya sudah berusaha, Bu, untuk menyelamatkan minyak goreng ini sehingga bisa masih ada sisa setengah." Kita bisa lihat dari dua peristiwa ini. Peristiwanya sama. Masalahnya sama, saudara. Tetapi cara pandang dari anak sulung dan anak bungsu ini berbeda. Anak sulung berkata dia memiliki cara pandang yang negatif, bahwa ketika minyak itu tumpah itu adalah suatu masalah besar bagi dia. Tapi berbeda dengan anak bungsu ini. Dia tetap melihat hal positif di dalam masalah yang dia hadapi. Dikatakan, saya sudah berusaha untuk menyelamatkan minyak ini sehingga bisa tersisa setengah botol. Jadi untuk menghadapi masalah dan supaya kita tetap bersuka cita, miliki cara pandang yang benar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana 12 pengintai, saudara. Musa menyuruh ke-12 pengintai untuk melihat keadaan bagaimana tanah perjanjian itu. 10 memberitakan sesuatu yang waduh, tidak mungkin kita bisa ada di sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Mereka semua besar-besar, raksasa. Tidak mungkin. Tetapi Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda. Kita bisa karena pertolongan Tuhan. Kita bisa karena Tuhan yang menyertai. Kita bisa karena Tuhan yang memampukan. Cara pandang yang berbeda. Masalah sama, persoalan sama. Tetapi cara pandang yang berbeda itu menentukan sikap kita. Bagaimana kita bisa tetap bersuka cita atau tidak. Ini cara pandang yang benar di dalam Tuhan ketika kita mengalami persoalan masalah yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memiliki cara pandang yang benar dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Makanya dikatakan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan mau saudara dan saya hidup benar, memiliki cara pandang yang benar di dalam setiap pergumulan. Makanya Tuhan menginginkan mengajak kita, mari kita tetap bersuka cita. Mari kita tetap berbahagia walaupun saudara dan saya mengalami masalah di dalam hidup saudara. Dan jangan sampai masalah persoalan, bahkan jangan biarkan iblis merampas sukacita kita. Sebenarnya kita bisa bersuka cita, tapi karena kita memiliki cara pandang yang salah,
kita tidak bisa bersuka cita. Ada pujian mengatakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan kita melihat, waduh masalahku besar banget. Sehingga Tuhan yang besar itu kita lihat sebagai Tuhan yang kecil lagi. Kalau kita mengalami masalah, marilah kita bilang, waduh semua orang memiliki masalah. Itu artinya bahwa tidak ada masalah yang besar bagi Tuhan, saudara. Bahkan saya baca di dalam Alkitab, setiap masalah itu Tuhan katakan begini. Di dalam 1 Korintus 10:13 Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa, saudara. Bahkan di dalam kitab, coba kita ya, di dalam kitab, saya ingat di dalam kitab Roma pasalnya yang Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata pencobaan biasa. Bahkan tidak bisa dibandingkan masalah yang kita hadapi sekarang ini, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sebenarnya itu bisa menjadi dasar untuk saudara dan saya memandang, melihat bahwa masalah persoalan dalam hidup kita, kita tetap bisa bersuka cita. Tetap bersuka cita, saudara. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dalam setiap persoalan saudara dan saya. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada maksud dan tujuan. Ada satu cerita bagaimana seorang bapak petani memiliki seekor kuda, saudara. Kuda ini sering dipakai untuk bekerja di ladangnya. Tapi suatu hari kuda ini melarikan diri. Dia lari ke sebuah gunung yang dekat dengan desa dari bapak petani ini. Dan banyak penduduk yang ada, tetangga-tetangga dari petani ini merasa kasihan dan berkata, kasihan ya Pak ya, kudanya satu-satunya pergi. Ya, pergi meninggalkan Bapak. Kami ikut prihatin. Bapak petani berkata begini, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Itu jawabannya, saudara. Ketika para tetangga mengatakan, waduh kasihan ya Pak ya, kehilangan kuda satu-satunya yang dipakai untuk bekerja di ladang, hilang, pergi. Tetapi petani ini mengatakan, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Tidak lama kemudian, seminggu, kuda ini datang, saudara. Kuda ini kembali ke pemilik ini. Tetapi dia kembali bukan sendiri. Dia kembali dengan beberapa kuda lainnya. Rupanya, ya mungkin karena mungkin ya, ini cerita, sebuah ilustrasi. Dia membawa beberapa temannya, saudara. Kuda-kuda liar yang ada di pegunungan itu dia ajak untuk datang ke rumah petani ini. Ketika penduduk itu, tetangga-tetangga di sekitar rumah itu melihat, waduh, luar biasa, ini keberuntungan. Dari satu kuda bisa menjadi beberapa kuda. Wow, ini sesuatu yang luar biasa di dalam hidup bapak-bapak, diberkati luar biasa. Ini keberuntungan yang sangat luar biasa. Tetapi jawab petani ini, dia mengatakan, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Tidak beberapa hari kemudian, kuda liar ini, ya kuda liar yang dibawa dengan kuda daripada bapak petani ini, mulai diajar untuk dijinakkan oleh anak petani ini.
Waktu anak petani ini berusaha untuk belajar untuk menjinakkan kuda ini, dia terjatuh, saudara. Dia terjatuh dan mengakibatkan kaki dari anak petani ini patah. Patah, saudara. Akhirnya para tetangga lagi datang. Waduh, kasihan ya Pak, rupanya bukannya mendatangkan kebaikan untuk kuda yang banyak ini, tetapi membawa malapetaka, musibah di dalam keluarga Bapak. Kaki anak Bapak patah. Tetapi jawab petani apa? Nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Tidak lama kemudian datanglah tentara-tentara dari kota untuk datang ke desa mencari anak-anak muda yang akan dipakai untuk berjuang untuk bangsanya, dipakai untuk berperang. Diambillah semua anak-anak muda di dalam kota, di desa itu. Tetapi satu-satunya anak yang tidak dipakai, diajak adalah anak petani ini. Karena apa? Karena kakinya patah. Dan tidak lama kemudian terdengar bahwa anak-anak yang ada di kota itu, di desa itu, yang dipakai, dipanggil, diutus untuk berperang, semuanya gugur di dalam peperangan. Apa yang kita bisa dapat dari ilustrasi ini? Setiap masalah ada tujuan dan maksud Tuhan di dalam hal itu. Dan semuanya itu baik, saudara. Jangan kita terlalu gampang untuk memutuskan, waduh, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Seandainya anak petani ini tidak patah kakinya, dia pun juga akan pergi diutus untuk berperang, sehingga bisa jadi dia pun juga akan ikut gugur di dalam peperangan itu. Jadi Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dengan setiap persoalan saudara dan saya. Percayalah tuh, saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang Tuhan izinkan itu baik buat saudara dan saya. Kalau diizinkan Tuhan, itu baik untuk saudara dan saya. Percaya, saudara. Dan Tuhan mau kita melihat bahwa semua pergumulan, persoalan yang seizin Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita lihat itu, saudara. Melihat bahwa Tuhan itu mau di dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami adalah sesuatu yang biasa dan tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Jangan melihat persoalan kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Lihatlah sebagai sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan sebagai penolong kita. Karena Tuhan sebagai kekuatan kita. Karena Tuhan sebagai yang memberikan kita kemampuan. Dan itu yang akan membuat saudara dan saya akan bersuka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki cara pandang yang benar dalam setiap masalah, penderitaan yang kita alami, supaya kita bisa tetap bersuka cita. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di pagi hari ini kepingin untuk bersuka cita. Setuju, katakan amin. Jangan tunggu tidak masalah nggak ada baru bisa bersuka cita. Nggak bisa, saudara. Pasti ada masalah. Selesai di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, di dalam pelayanan.
Bisa jadi saudara. Artinya mari kita tetap bersuka cita di dalam kondisi apapun. Karena ada maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadikan masalah persoalan saudara sebagai sarana untuk mengubah karakter kita. Saya di bulan yang lalu mengatakan saya belajar diubah ya untuk karakter saya yang keras. Jujur saya ngakui, bulan yang lalu saya akui bahwa saya keras kepada anak saya. Ya. Suatu ketika saya keras waktu saya lagi telepon kepada adik saya di bawah saya yang ketiga, saya anak yang kedua dari 8 bersaudara-saudara. Ya, 8 bersaudara, saya anak yang kedua. Saya telepon adik saya yang ketiga yang di bawah saya. Saya telepon dan ketika itu anak saya melakukan sesuatu yang membuat saya terpancing untuk marah. Saya marah dan marah kepada anak saya. Kamu tidak lihat papa lagi telepon sama om. Ketika adik saya mendengar hal itu, adik saya ngomong begini, Bapak Joa, jangan dimarah-marahi anaknya. Cukup kita saja yang mengalami hal itu dulu dengan orang tua kita. Jangan lagi diteruskan kepada anak-anak kita. Ini adik saya yang mengatakan hal ini, orang yang jarang ke gereja saudara. Ya, adik saya yang ketiga ini jarang ke gereja. Nanti ke gereja, nanti kalau Natal saudara. Jarang. Tetapi dia bisa mengingatkan, Tuhan bisa pakai dia mengingatkan bahwa cukup untuk kita saja yang mengalami hal itu ketika orang tua kita mendidik kita dengan keras, memarahi kita, mengusir kita. Saya pernah diusir saudara. Pernah diusir. Semua kami diusir. Sampai ibu saya diusir malam-malam sekitar jam 10 malam dalam kondisi hujan. Almarhum bapak saya mengusir keluar pergi semua. Karena seorang ibu saya membela kami anaknya. Karena memang saya akui almarhum bapak saya keras mendidik kami. Dia memakai, kalau dia memukul bukan sapu saudara, kabel tunggal yang dilipat 2, satu kali pukul kecap saudara, darah. Dan itu tidak, kalau sapu patah selesai. Ini enggak akan patah-patah saudara. Dia mengingatkan, adik saya mengingatkan, ayo cukup, stop di kita. Kita berikan anak kita sesuatu yang baik. Tuhan mau lewat penderitaan masalah ini sebagai sarana untuk mengubah karakter kita yang mungkin keras, yang tidak sabar dan lain sebagai egois dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya itu dipakai untuk mengubah kita lebih baik lagi, menjadi lebih baik sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi kan sarana masalah persoalan dalam hidup kita menjadi sarana untuk bisa melihat kuasa Tuhan. Cara terbaik untuk bisa melihat kuasa Tuhan ya ada di dalam persoalan masalah saudara. Ya. Tuhan izinkan terjadi, lihatlah di situ kuasa Tuhan pasti terjadi. Kenapa kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam setiap persoalan kita? Karena kita tidak bisa bersuka cita. Yang kita lakukan aja cuma ngomel, menggerutu dan protes kepada Tuhan. Padahal Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan kuasanya. Tuhan bilang sabar, sabar. Jadikan sarana penderitaan kita, masalah kita sebagai sarana untuk melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Miliki cara pandang yang benar. Dan mari kita melihat
masalah di dalam kehidupan kita sebagai pemurnian. Tuhan memurnikan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, supaya kita kelak akan menjadi mempelai Kristus yang sempurna untuk dipertunangkan dengan Kristus ketika dia datang untuk kedua kalinya. Dia mau kita dimurnikan. Jadi yang pertama untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, mari kita miliki cara pandang yang benar di dalam setiap masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Percaya engkau dan saya, saudara dan saya, bapak ibu saudara dan saya yang ada di tempat ini akan mengalami sukacita, tetap bisa bersukacita, dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus bisa tetap bersukacita dengan berbagai masalah penderitaan yang dia alami. Yang kedua adalah Rasul Paulus memiliki prioritas yang benar. Dikatakan di ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Apa sih itu prioritas? Prioritas di sini saya catat bahwa prioritas artinya mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Prioritas adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap paling penting sehingga perlu diperlakukan khusus dan didahulukan daripada yang lain. Dan prioritas adalah sesuatu yang penting sehingga perlu diutamakan dan didahulukan. Kita harus memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Apa prioritas daripada Rasul Paulus? Prioritas Rasul Paulus di dalam hidupnya ketika ia menerima Yesus, ketika ia menjadi orang percaya, ketika ia bertobat memberikan hidupnya kepada Tuhan, prioritasnya adalah memberitakan Injil Kristus, memberitakan firman Tuhan. Dia memiliki satu prioritas di dalam kehidupannya, sehingga ketika ada orang yang bermaksud tidak baik untuk memberitakan Injil dan ada orang yang bermaksud baik dalam memberitakan Injil, dia tidak pusing. Yang penting terserah motivasimu apa. Yang penting itu Injil disampaikan. Dia punya prioritas. Dia mau bagaimanapun caranya. Ya. Yang penting Injil itu disampaikan. Dia tidak protes. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Dan saya percaya dia bisa bersuka cita. Dia katakan, itu pun aku tetap bersuka cita. Saudara dan saya, ketika kita memiliki prioritas di dalam kehidupan kita, kita tidak akan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ada fokus kita, saudara. Pertanyaannya kepada saudara dan saya, apa prioritas kita di dalam mengikut Tuhan? Mengikut Tuhan tidak menjanjikan saudara dan saya terlepas bebas dari masalah. Pertanyaan, apa menjadi prioritas saudara dan saya untuk percaya kepada Tuhan? Mungkin ada berkata prioritas saya adalah pekerjaan saya. Saya punya prioritas bekerja dan bekerja. Mendapatkan upah, mendapatkan hasil untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya dan lain sebagainya. Mungkin ada juga berkata prioritas saya keluarga. Mungkin juga ada berkata prioritas saya karir. Dan mungkin juga ada berkata prioritas saya adalah pernikahan. Atau ada juga yang berkata pelayanan saya adalah prioritas utama saya. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu saudara. Prioritas utama yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, mengasihi Tuhan
dengan segenap hati. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya di dalam susunan prioritas di dalam kehidupan orang percaya, susunannya pertama adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Ya. Ketiga adalah pekerjaan. Keempat adalah pelayanan. Ya. Tuhan yang mau diprioritaskan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dalam kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Kalau saudara dan saya mau melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari prioritaskan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, pasalnya 6 ayat 33 ya kalau tidak salah ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara dan saya mengalami persoalan masalah karena prioritas kita adalah Tuhan, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Terkadang kita mencari orang-orang terdekat kita yang kita anggap bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa menyelesaikan masalah kita. Kita lupa Tuhan, bahwa ada Tuhan yang lebih daripada semuanya itu. Mari kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, jika kita mempunyai prioritas yang benar, yaitu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita, maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat mengambil sukacita kita. Sekali lagi, kalau saudara dan saya memprioritaskan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak ada satupun, termasuk masalah, termasuk penderitaan, termasuk pergumulan, tidak ada satupun yang bisa mengambil sukacita yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Percaya Bapak Ibu, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang pantas untuk kita agungkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma cara memiliki cara pandang yang benar, tetapi kita memiliki prioritas yang benar di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Masalah ada Pak? Ada masalah, ada. Persoalan ada. Sakit. Tetapi ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang membuat aku tetap bersukacita. Seperti Ayub, di dalam penderitaannya, di dalam persoalannya, dia mau tetap melihat Tuhan. Dia mau tetap melihat Tuhan. Mari kita tetap lihat Tuhan yang kita prioritaskan di dalam hidup kita, di dalam setiap persoalan kita. Melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang sebagai penolong kita, Tuhan yang sebagai pembela kita, Tuhan yang sebagai kekuatan kita, pengharapan kita. Kita lihat, jangan sampai kita tidak melihat, karena kita tidak mengutamakan Dia. Kita berusaha mencari pertolongan yang lain, sehingga mentok tidak ada jalan, baru kita bilang, Tuhan ampuni saya. 2 hari yang lalu saya ditelepon Pak Budi, minta tolong, tapi dia berbicara kepada istri. Kasih tahu Eliazar bisa nggak datang besuk, ada satu warga di Pelepah Kuning yang
tiba-tiba mengalami mati rasa, tidak berfungsi setengah badan. Waktu saya di sana saya mengeluh, kok enggak pernah lihat bapak ini. Bapak ini jualan empek-empek. Ya. Mungkin orang-orang di pasar-pasar pasar Kelapa Gading sini mungkin tahu bapak ini. Empek-empeknya laku. Ya, bapak empek-empek. Dia sering kasihkan kita kepala tenggiri, enggak tanggung-tanggung. Pak, ini kepala tenggiri, Pak. Itu kresek betul, biasa kadang 2 kresek. Ya. Dia mengalami kelumpuhan. Waktu saya datang ke sana, saya kenal baik juga dengan orang ini. Aduh om, kenapa? Dan saya juga baru tahu, bilang om ini adalah Buddha. Istrinya sudah Kristen, tapi dia Buddha. Anak istri sudah percaya semuanya, tapi dia Buddha. Cerita-cerita dan cerita. Dia mau terima Yesus. Dia mau, tetapi saya bilang, Pak, biar ini jadi perenungan Bapak. Sampaikan ini terus kepada Tuhan sampai betul-betul Tuhan ngomong sama Bapak. Dia minta itu hari langsung dibaptis. Biar jadi perenungan Bapak dulu. Supaya apa yang menjadi langkah iman daripada Bapak itu betul-betul bukan karena dorongan kami, bukan dorongan istri, bukan dorongan daripada anak, tetapi karena betul-betul Bapak mengalami Tuhan. Jangan, saya enggak mau, dalam hati saya enggak mau karena sudah tidak ada jalan lagi, ya dia baru aku terima Tuhan. Jangan seperti itu saudara dalam mengikut Tuhan. Tetapi biarlah kita menemukan ketika kita mengalami persoalan, betul-betul kita mendapat jalan keluar. Karena kita langsung datang kepada Tuhan. Jangan sudah coba jalan 1, jalan 2, jalan 3, tidak dapatkan jalan baru datang kepada Tuhan. Bukan tidak bisa, tetapi terlalu banyak membuang waktu saudara. Langsung datang kepada Tuhan yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Supaya hari-hari ini kita ini tetap bersuka cita. Banyak orang bisa bersuka cita nanti di hari weekend aja. Sabtu, Minggu. Tapi Senin sampai Jumat mereka tidak bisa bersuka cita saudara. Mari Bapak Ibu, kita memiliki prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus bisa bersuka cita di dalam masalah persoalan yang hadapi. Yang ketiga adalah Rasul Paulus percaya akan kuasa Tuhan. Dikatakan di sini ayat yang ke-19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia mengatakan bahwa kesudahan semuanya itu berbicara tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Masalah penderitaan yang dialami itu semuanya dikatakan itu semua bisa dia lalui, bisa dia lewati, bisa terselesaikan oleh doa dan pertolongan daripada Roh Kristus atau Roh Kudus. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa ada kuasa ketika orang berdoa. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah tidak mau percaya akan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena ada tawaran yang lebih menarik, lebih instan di luar sana. Makanya tidak sedikit saudara, tidak sedikit ya, banyak orang ketipu. Bahkan gembala pun juga ketipu. Saya baru dengar ada satu teman saya, kemarin dia datang pelayanan di Jakarta dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Dan saya, puji Tuhan saya ada waktu, saya bilang selama kamu di Jakarta, saya siap untuk melayani kamu. Jadi dia tinggal di pastori di sana, saya antar dia, saya pinjam mobil jemaat untuk antar dia ke kebun jeruk, ya, ngantar dia ke sana, terus malamnya jemput lagi, dan sampai di hari yang tanggal 3 saya juga jemput dia dan dia antar ke stasiun stasiun Senin apa lagi?
Gambir, aduh lupa kok Gambir kok susah ya. Ya ke Gambir, antar dia. Dan dia banyak bercerita bahwa dia pernah datang pelayanan. Dia membutuhkan suatu persekutuan yang luar biasa. Ada seorang yang bisa dibilang memiliki karunia yang luar biasa. Dan terbentuklah suatu persekutuan yang dia keliling kemana-mana. Tetapi baru kemarin saya tahu persekutuan itu selesai. Rupanya yang membangun persekutuan itu adalah seorang yang dia memanfaatkan orang-orang yang dia layani, gereja-gereja yang dia layani, yang dia diundang untuk investasi uang, saudara. Jadi kebongkar, bahkan tim pelayanannya juga kena, saudara. Jadi tidak sedikit semua yang berapa di Jakarta yang selama dia layani itu kena semua. Gembalanya, pengerjanya. Bukan sedikit, ratusan juta, saudara. Puji Tuhan teman saya tidak. Tetapi teman saya ini sempat masuk uang di dalam rekeningnya dengan jumlah yang besar. Dia pertanyakan, lu kok ini ada apa ini? Orang ini mengatakan pakai aja dulu. Pakai aja. Loh itu berkat dari Tuhan, pakai aja. Tetapi teman saya mengatakan, saya kan tidak pakai berbuat apa-apa. Untuk apa? Pakai aja. Tapi dia tidak mau, dia kembalikan, saudara. Jadi banyak orang hari-hari ini tidak mempercayakan kuasa Tuhan. Maunya instan semua, saudara. Sampai level pelayan Tuhan, gembala juga kena, saudara. Mari kita tetap mempercayai kuasa Tuhan. Kalaupun Tuhan belum bekerja sampai hari ini menjawab pergumulan doa, percaya kuasa Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini. Percaya, katakan amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kita. Jangan ragukan akan kuasa Tuhan. Tetap percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang membuat kita akan tetap bersuka cita. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, jangan sampai sukacita saudara dan saya diambil oleh iblis, dikalahkan dengan persoalan kita, dikalahkan dengan masalah kita. Saudara dan saya tetap bisa bersukacita walaupun di dalam penderitaan masalah pergumulan. Tergantung saudara dan saya mau memiliki cara pandang yang benar. Tergantung saudara mau memiliki prioritas yang benar. Dan tergantung saudara dan saya mau tetap percaya akan kuasa Tuhan sampai hari ini. Saya percaya kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa bersuka cita. Sehingga orang di luar sana bisa melihat ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita tetap bisa bersuka cita karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Satu ayat yang terakhir yang kita akan baca, yang saya sudah sampaikan dari tadi di ayat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat yang ke-18 di sini berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, penindasan, aniaya, dan lain sebagainya tidak akan bisa memisahkan saudara dengan saya daripada kasih Kristus. Kita akan tetap mengasihi Tuhan. Kita akan tetap bersuka cita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan semua yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah memampukan hamba untuk menyampaikan hal ini Bapa.
bahwa kami akan tetap bersuka cita di dalam kondisi apapun. Kami akan tetap belajar untuk mau bersuka cita. Kami mau memiliki cara pandang yang benar ketika masalah persoalan ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat masalah kami besar Tuhan, tapi kami melihat ada Tuhan yang besar di pihak kami, yang sanggup memberikan kekuatan, jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, di dalam kehidupan kami prioritas utama kami adalah Engkau ya Tuhan. Engkau prioritas utama di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami persoalan masalah, kami datang mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, kami akan menemukan jawaban yang terbaik di dalam setiap pergumulan masalah kami. Dan kami mau percaya sampai hari ini kuasa-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Begitupun di dalam persoalan kami. Kami percaya kuasa-Mu lah yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Berikan iman percaya kepada kami untuk tetap melihat bahwa kuasa-Mu itu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mampukan setiap kami untuk tetap melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan ya Bapa apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tetap memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati di dalam kehidupan pekerjaan, usaha yang dikerjakan. Diberkati Tuhan. Diberkati di dalam kesehatan. Diberkati di dalam keluarga. Bahkan apa yang dikerjakan oleh setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman melalui multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan Warta Jemaat Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Selama seminggu ke depan kita tetap memiliki jadwal ibadah ya sepekan. Di dalam setiap hari Selasa ada ibadah FA di jam 7.15 malam kita ibadah melalui Zoom. Tetap kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa tetap bergabung. Kita belajar bersama-sama, berdiskusi di dalam FA. Dan di hari Rabu ada Rabu dan Jumat ada kubu doa, di mana di situ juga kita berdoa untuk khusus untuk jemaat kita berdoa supaya di dalam setiap pergumulan masalah, semua di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, jemaat Tuhan tetap ada di dalam penyertaan, perlindungan dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita
Kita mengharapkan Bapak Ibu yang mungkin mengalami satu pergumulan, yang ingin didukung di dalam doa bisa menghubungi WA kepada Ibu Esther, dan di dalam kubu doa kita akan membawa doa-doa tersebut kepada Tuhan. Dan hari Kamis ada doa malam jam 7.15 juga kita adakan melalui Zoom, dan di hari Sabtu ada 11:12 dari kita di situ juga berdoa ya, berdoa untuk persiapan akan ibadah hari Minggu, dan berdoa kepada seluruh jemaat, kembali intinya kepada jemaat, supaya jemaat Tuhan senantiasa terus ada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berharap dari gereja kita bisa semua jemaat Tuhan yang ada di gereja Betani Kelapa Gading bisa ikut berpartisipasi di dalam setiap kegiatan yang diadakan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mengakhiri akan ibadah kita. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pegang janji Tuhan. Harapanku hanya padamu. Sama-sama dengan iman katakan, hati kami percaya Tuhan. Hati kami percaya. Ya, Kami percaya. hatiku percaya. Hatiku Kembali lagi kami berkata, hati kami percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap kami, sehingga di dalam setiap persoalan, masalah, pergumulan yang ada di dalam hidup kami, yang kami alami, yang terjadi Tuhan, kami tetap bersuka cita karena kami melihat Tuhan yang setia, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong ada bersama menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami, mampukan hamba-Mu, mampukan jemaat-Mu untuk melakukan akan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul bersuka cita di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali sempurnakan setiap apa yang hamba sudah sampaikan pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu. Kami mau bersyafaat, mendoa, tetap berdoa, membawa untuk bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berkata, diberkati bangsa kami, diberkati bangsa Indonesia, diberkati Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kesejahteraan.
bangsa yang terus menjadi teladan untuk bangsa-bangsa yang lain. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, yang terbaik yang Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Kami tetap menyerahkan setiap pemerintah yang masih ada Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden Joko Widodo ke dalam tangan-Mu bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh menteri yang ada, bahkan seluruh pejabat-pejabat negara yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kehidupan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah mereka bekerja dengan jujur, membawa bangsa ini untuk lebih maju, lebih baik lagi Tuhan. Tidak ada korupsi Tuhan, tidak ada korupsi dalam mereka menjalankan tugas mereka, tetapi mereka betul-betul bertanggung jawab sesuai sumpah yang mereka naikkan ketika mereka mendapatkan jabatan di dalam pemerintahan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, lewat pemerintahan yang ada, bangsa ini akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Tetap berdoa untuk pemilihan umum yang akan dilaksanakan di hari Rabu nanti ya Bapak. Tinggal 3 hari lagi Tuhan. Kami berdoa biarlah di tanggal 14 nanti Tuhan kami mendapatkan Tuhan pemimpin yang baru, pemimpin yang punya hati untuk bangsa ini, pemimpin yang betul-betul takut akan Tuhan, pemimpin yang betul-betul mencintai bangsa Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang dipercayakan untuk memilih pemimpin untuk bangsa kami di hari Rabu nanti Bapa. Berkati kami semua, berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa memilih yang terbaik dari yang baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, terpujilah kebaikan-Mu. Kami minta tetap ada keamanan untuk pemilihan umum nanti Bapa. Kami minta tidak ada anarkis, tidak ada kekacauan, tidak ada permasalahan, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak untuk TNI Polri yang dipercayakan untuk menjalankan Tuhan keamanan di pemilihan nanti Tuhan. Kami tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemampuan, kesabaran untuk TNI Polri Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk KPU juga sebagai penyelenggara akan pemilihan umum ini Tuhan, kami minta biarlah Tuhan KPU bisa jujur Tuhan, betul-betul netral, tidak memihak dengan calon presiden yang lain Tuhan ya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah hasil pemilu ini Tuhan betul-betul menghasilkan satu pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang ada beribadah di gereja kami, Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading Tuhan, Kau melihat kesetiaan mereka Bapak. Kau melihat Tuhan kesetiaan mereka. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesetiaan setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memperhitungkan semua, setiap kesetiaan waktu yang Dia berikan untuk datang bersekutu memuji Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, semua persoalan masalah yang ada di dalam kehidupan jemaat-Mu saat ini, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan ada memberikan kekuatan kuasa untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Dan kami akan melihat di balik semuanya itu Tuhan, umat-Mu akan tetap bersukacita karena melihat bahwa Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tetap juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang tidak bersama dengan kami, yang ada di kota Surabaya, yang akan melakukan pencoblosan di hari Rabu Tuhan. Kami juga berdoa dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga setelah pencoblosan hamba-Mu kembali ke Jakarta untuk bersama-sama melayani akan pekerjaan-Mu
keberkatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada juga di gereja ini Tuhan, yang sudah tetap setia melayani akan pekerjaan-Mu ya Bapa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaan setiap pelayan-pelayan-Mu, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, bahkan apa yang dikerjakan setiap pelayan-Mu Tuhan, Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan untuk memiliki gedung gereja, untuk kami tempat ibadah bersama-sama Tuhan. Kami minta tetap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu masih ada untuk gereja kami Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu ada di dalam gereja ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, gedung gereja yang terbaik untuk tempat kami beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Secara manusia kami melihat itu mustahil, tetapi kami mau memiliki cara pandang yang benar bahwa Tuhan kami sanggup menyediakan yang terbaik buat setiap kami, umat-Mu di gereja Betani Kelapa Gading ini Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan untuk mendapatkan gedung gereja ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan gereja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu, dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami minta, kami butuh berkat-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu dicurahkan kepada setiap kami di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat anugerah, rahmat, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai, melindungi, menolong kita semua, bahkan memberkati hidup kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya pulang membawa berkat Tuhan. Mari dengan iman kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.